Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kayaknya saya lebih enak buka masker aja bapak-bapak ya. Sama ibu-ibu. Saya nggak enak pakai masker bu. Saya engap bu lama bu. Kalau sama saya nyantai aja ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Toto Adi Utomo. Karena saya tidak menghandle semua customer farmasi saya. Jadi kita ada pembagian khusus. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, jadi izinkan saya buat perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Toto Adi Utomo, saya sales engineer untuk bagian consumable-nya, Division Scientific, Agilent Technologies Distributor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LC Column Agilent. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena terlalu banyak untuk kolom Agilent itu sendiri, mungkin hanya beberapa saja. Kita langsung lanjut saja ke slide selanjutnya. Dimana sebenarnya kolom itu apa sih? Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah tahu terlebih dahulu ya, maksudnya sudah memang bagiannya di farmasi. Jadi memang LC kolom itu merupakan bagian terpenting dalam analisa dengan menggunakan APLC. Tanpa kolom kita nggak akan bisa analisa ya Bapak Ibu ya, cuma melihat kromatogram kosong doang seperti itu. Nah, jadi LC kolom itu sendiri merupakan bagian dari esensial dari analisa dengan HPLC, di mana untuk pemisahan itu sendiri kita membutuhkan kolom, dan perbedaan kolomnya itu sendiri kita punya banyak jenisnya, baik itu dari dimensi, nanti yang akan menghasilkan perbedaan plat number juga atau flat count, lalu tellingnya juga, resolusinya juga, dan lain-lain. Ini saya pembahasannya yang sedikit saja. Lalu, nah biasanya kalau Bapak Ibu di bagian pengembangan, sebenarnya apa kolom apa sih yang paling saya butuhkan atau kolom yang paling tepat saya butuhkan sesuai dengan pengembangan produk saya. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus melihat dari USP designation-nya terlebih dahulu, di mana ada beberapa tipe USP method dari L1 sampai L60 bahkan, dan kita harus melihatnya itu terlebih dahulu. Dan beberapa customer saya memang ada yang terpaku terhadap kompendial ataupun metode analisanya kalau memang harus menggunakan L1 dan brand X atau brand Y, mereka harus menggunakan brand tersebut. Tapi ada beberapa customer juga yang mungkin Bapak Ibu bisa melakukan validasi metode di mana bisa memilih terhadap brand LC Column itu sendiri tanpa terpaku terhadap brand yang tertera pada kompendial. Kalau saran saya, kalau selama Bapak Ibu bisa melakukan validasi metode dan tidak terpaku terhadap satu brand sesuai dengan kompendial, lebih baik melakukan validasi metode. Yang kedua yang kita lihat adalah parameter dari LC Column itu sendiri. Kita tahu kalau di LC Column itu kita ada dimensinya, ada panjang, diameter, serta particle size yang umum. Lalu kita lihat adalah materialnya itu sendiri, material Bapak Ibu yang diinginkan pakainya fase L1 atau L7 atau L11 seperti itu. Packingnya sendiri juga banyak. Setiap kolom itu ada yang packingnya umumnya sih dengan besi Bapak Ibu ya, tapi ada juga beberapa LC kolom dengan yang teknologi terbaru sudah menggunakan mungkin yang packingnya ada yang banyak plastik yang lebih enteng atau bahannya yang suka dibalut warna emas ya Bu, biar kelihatan mahal, ada ya Bu ya. Nah itu tapi biasanya kita umumnya pakai besi seperti itu. Lalu saya lanjut. Nah dari segi kolom dimensi ini sebenarnya ada 4 tipe. Ada analytical, semi mikro, semi preparatif, dan preparatif. Cuman yang umum Bapak Ibu gunakan pasti di lab Bapak Ibu adalah analytical. Di mana analytical punya range-nya masing-masing, baik semi mikro, analytical, ataupun yang lainnya, untuk diameter, panjang, dan particle size-nya. Yang digunakan adalah analytical. Kenapa? Karena analytical itu umumnya mempunyai particle size yang lebih sempit atau lebih kecil, di mana particle size ini mempengaruhi hasil akhir kromatogram bentuk peaknya, yang dia akan biasanya bentuknya lebih runcing atau lebih tajam dibandingkan dengan yang particle size-nya lebih besar. Ini akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu juga kalau misalkan untuk memilih dimensi kolom
Kalau memang bisa divalidasi metode, lebih baik saya sarankan menggunakan partikel size yang lebih kecil. Kenapa? Karena kita untuk menghindari bentuk peak yang lebih lebar atau tailingnya tidak masuk, apalagi jika peaknya itu ada dua, itu untuk mencegah angka resolusi yang bisa kemungkinan tidak dapat karena jaraknya terlalu dekat. Seperti itu. Selanjutnya dari packing materialnya kita lihat. Pada umumnya kalsium kolom itu punya dua tipe, dengan dasarnya itu base-nya ada yang bentuknya silika atau polimer. Dan masing-masing juga punya kelebihan kelemahannya masing-masing, kelebihan dan kelemahannya masing-masing, di mana yang umum paling digunakan adalah yang bahannya merupakan silika dibandingkan dengan polimer. Walaupun yang silika sendiri dimensinya kurang variatif dibandingkan dengan polimer, tapi untuk sekarang ini, teknologi sekarang ini, kolom silika cukup banyak variasinya dengan dimensi yang berbeda-beda juga. Tapi yang paling umum digunakan di industri farmasi di Indonesia adalah kolom yang base-nya silika. Untuk kelebihan kelemahannya, ini sudah jelas bahwa biasanya kalau silika itu dia pore size sama diameternya itu dia lebih kecil atau lebih sempit, di mana nanti bentuk kromatogram atau peaknya itu dia lebih bagus. Lalu efisiensinya dia lebih tinggi juga, dan mechanical strength-nya dia juga lebih tinggi. Seperti itu. Kalau kelebihannya polimer itu biasanya dia bisa temperaturnya itu menggunakan temperatur tinggi, dan juga pH-nya itu dia range-nya lebih lebar dibandingkan dengan silika. Kalau untuk yang kolom silika, dia biasanya range pH-nya itu antara 2 sampai 8. Kalau di Agilent kita ngomongin 2 sampai 8 Ibu ya. Tapi yang saya tahu juga dari brand lain pun biasanya range pH-nya itu antara 2 sampai 8. Adapun kalau lebih dari 8 atau di bawah 2 minimal 1 pH-nya, hanya ada beberapa brand kolom yang bisa tahan terhadap pH tersebut. Kalau di Agilent biasanya kalau untuk yang pH-nya dia lebih basah, bisa sampai pH 11,5, kita ada Bu pakai kolomnya X10. Ada juga XDB yang bisa sampai 9. Lalu kalau yang pH-nya 1 bisa pakai kolom stable bond seperti itu. Jadi kita punya banyak variasinya sendiri untuk dari jenis dari keluarganya Zorback seperti itu. Nah, misalkan Bapak Ibu ada pengembangan juga, siapa tahu ragu untuk memilih kolomnya yang tepat, maunya yang mana, Bapak Ibu bisa hubungin saya. Nanti kita bisa diskusi juga dengan tim aplikasi untuk menentukan kolom yang tepat untuk mengembangkan produk sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Selanjutnya untuk bentuk silika ini sendiri, dia ada dua tipe bentuknya, yaitu ada yang spherical atau yang dia beraturan dan yang tidak beraturan atau irregular. Tapi yang sekali lagi yang umum digunakan adalah bentuknya spherical. Biasanya bentuknya bulat ya Bapak Ibu ya di dalam kolomnya itu. Jadi bentuk silika itu di dalam kolom itu dia bentuknya bulat. Kenapa dipilih kebanyakan bentuk yang spherical dibandingkan irregular? Karena dia lebih kuat, alasannya lebih panjang, dan efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang irregular. Karena kolom yang dengan bahan irregular, silikanya itu biasanya bentuk peaknya dia kurang bagus, suka pecah, pressure-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang bentuknya spherical. Ini mungkin pengetahuan umum waktu kuliah, jadi saya skip saja langsung. Sedangkan untuk silika gel ini sendiri, nah tadi saya bahas kita ada 4 tipe sebenarnya untuk yang analytical column, semi preparatif, preparatif, dan semi mikro. Nah yang digunakan adalah analytical column, di mana range untuk prosesnya itu 70 sampai 120 Armstrong. Nah jadi di atas itu biasanya proses ini juga kita lihat sendiri, biasanya kita perhatikan juga Bapak Ibu kalau beli kolom atau rencana order kolom, perhatikan juga untuk prosesnya. Yang umum digunakan adalah untuk analytical dengan range 70 sampai 120. Kenapa? Karena kalau di atas itu biasanya proses dia menentukan bentuk kolom, nanti peaknya itu bisa lebih lebar dibandingkan dengan di atas range yang sesuai analytical column seperti itu. Jadi biasanya kalau yang di atas 120 Armstrong itu biasa kita gunakan untuk analisa protein atau yang bentuknya polimer seperti itu. Jadi memang mau digunakan Bapak Ibu kalau sebelum order perhatikan juga untuk prosesnya. Kadang proses itu tidak diperhatikan
oleh Bapak dan Ibu, di jalan sendiri pun kita ada proses yang untuk kolom yang 200 Armstrong. Itu termasuk teknologi lama kita di kolom Polaris atau Pursuit. Tapi untuk yang teknologi terbaru e-Jilan, baik itu gearbox ataupun Porocel, itu kita untuk prosesnya sendiri biasanya antara 95 Armstrong, rata-rata 95 Armstrong untuk proses di teknologi terbaru kami, gearbox dan Porocel, seperti itu. Ini ya seperti tadi saya jelaskan, ini saya skip saja Bapak Ibu ya, sama saja untuk range-nya untuk proses dan surface area itu maksudnya luas permukaannya. Ini dia mengikuti semakin semakin tinggi prosesnya, dia biasanya semakin rendah untuk luas permukaannya. Ini juga sama saja. Saya langsung lanjut ke karbon konten saja. Nah, biasanya kalau kolom itu dia di dalamnya itu kan bentuknya banyak silikanya Bapak Ibu ya, di dalam kolom itu dia banyak silikanya. Lalu dia mengisi di dalam kolom tersebut dengan rapat dan tidak boleh ada kelonggaran atau void atau rongga di dalam kolom tersebut. Nah, jadi ini contoh bentuk silika gel yang non encap. Non encap dalam arti dia tidak ada pelindung yang melindungi silika gel ya. Jadi dia ada banyak residual silanolnya. Kelemahannya seperti itu untuk kolom non encap. Nah, di sini juga tapi untuk tipe kolom yang di e-Jilan umumnya kita menggunakan kolom encap. Semua kolom e-Jilan termasuk kolom encap, kecuali kita juga ada satu kolom non encap, yaitu kolom stable bond. Stable bond itu yang gearbox stable bond kita menggunakan kolom non encapping atau dia tidak ada pelindungnya. Tapi untuk tipe lain gearbox XBB, Eclipse, Extend, Porocel itu termasuk sudah teknologi dengan encap atau pelindung. Nah, perbedaannya itu apa sebenarnya non encap dan encap? Yang tadi saya sebutkan bahwa kalau non encap itu dia tidak ada pelindung, dia banyak residual silanolnya. Dimana kalau untuk kita jadikan encap, kita tambahkan pelindung di dalam silikanya, kita dengan treatment menggunakan TMS, jadi ditambahkan monotrimetylsilil itu secara kimianya, sehingga dia untuk melindungi trimetylsilil untuk melindungi si silikanya. Kenapa? Agar dia lebih tahan silikanya terhadap tekanan biasanya fase gerak yang mungkin ada asam kuatnya, basa kuatnya, atau pH yang cukup ekstrim. Jadi silikanya itu lebih terlindungi. Kalau tanpa encap biasanya dia hasilnya nanti akan lebih cepat tailing dari lifetime-nya itu dibandingkan dengan yang dengan encap seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan dasar dari encap dan non encap. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu untuk ada pengembangan pemilihan kolom, better pilih yang kolom dengan encap dengan pelindung. Jadi biar lifetime-nya juga lebih lama dan tidak mudah tailing seperti itu. Nah, lalu di industri farmasi di Indonesia masih banyak sekali customer saya yang sangat mengabaikan tentang penggunaan guard kolom. Mungkin cuma C18, cuma C8, jadi nggak usah pakai guard kolom lah Pak, harganya juga nggak mahal kan. Farmasi Indonesia cukup kaya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin lebih sering order gitu kan. Dia tidak butuh guard. Tapi kalau saran kami dari sebagai distributor ini ataupun dari e-Jilannya sendiri adalah Bapak Ibu sangat disarankan untuk menggunakan guard kolom. Kenapa? Karena guard kolom ini fungsinya sebagai pelindung tamengnya itu dari kolom itu sendiri di awal. Jadi kita nggak tahu kalau Bapak Ibu ada fase geraknya yang cukup kotor, walaupun sudah disaring kita nggak akan terlihat ya secara kasat mata. Atau mungkin ada tekanan yang cukup kuat, misalkan analisnya lupa dia naikin laju alirannya mungkin langsung secara misalkan flow-nya 1 mili langsung dinaikkan 1 mili atau 2 mili. Nah, harusnya kan dinaikkan bertahap. Nah, tekanan itu yang nanti akan menyebabkan si kolom ini akan cepat rusak. Maka dari itu, guard kolom ini fungsinya sebagai tameng. Karena harganya pun lebih murah dibandingkan dengan kolom LC-nya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, cukup guard-nya saja yang diganti, kolomnya masih bisa digunakan. Seperti itu. Termasuk kolom-kolom biasanya kalau customer saya suka pakai kolom, Pak, ini kolomnya harganya 60 juta. Biasanya kolom ciral ya Bapak Ibu yang harganya cukup mahal. Baru dipakai guard. Tapi kalau kolom yang biasa C18, C8 biasanya mereka tidak menggunakan guard kolom.
Dan sebenarnya sangat disayangkan juga kalau memang untuk dalam segi efisiensi nanti cost-nya ke Bapak Ibu juga, saran saya better pengeluaran di awal lebih besar pakai guard column, nanti biar ke belakangnya itu lebih bisa nge-press untuk cost Bapak Ibu itu sendiri. Seperti itu. Lalu kenapa kolom itu bisa rusak, Pak? Nah, ini ada tiga alasan utamanya sebenarnya. Kenapa kolom itu bisa cepat rusak? Pertama, ada chemical attack yang tadi saya bilang. Chemical attack itu misalkan Bapak Ibu analisnya lupa langsung menaikkan flow-nya itu secara tiba-tiba, itu sangat tidak disarankan, itu sudah pengetahuan umum, Bapak Ibu juga pasti tahu. Tapi namanya analis pengen kerja cepat, biasanya mereka langsung menaikkan 1 mili aja, seperti itu. Itu harusnya dinaikkan secara bertahap, tidak boleh secara tekanan langsung 1 mili atau 1,5 mili biasanya untuk analytical column. Sangat disarankan untuk dirubah habit analis yang seperti itu, jadi cukup dinaikkan bertahap agar tidak ada chemical attack, agar lifetime si kolom itu juga lebih lama. Termasuk yang tadi saya bilang pressure increase. Lalu yang terakhir ada column platforming. Nah, column platforming ini adalah menghindari kayak suatu kejutan terhadap kolom. Misalkan kolom itu jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, lalu hentakan di laci. Biasanya Bapak Ibu kalau nyimpan kolom suka di laci, analis suka narik dengan cukup keras atau membuka dengan cukup keras. Nah, itu harap dihindari seperti itu. Saran saya adalah untuk penyimpanannya itu sendiri, maintenance-nya adalah kolom itu boxnya karena ada busanya jangan dibuang, cukup taruh di dalam boxnya kembali lalu disusun secara rapi, jadi sehingga tulisannya bisa ke arah ke depan kelihatan sama analisnya dan tanpa ditaruh di laci sehingga mengurangi hentakan terhadap si kolom tersebut. Seperti itu. Nah, lalu next lanjutannya kenapa kolom itu bisa rusak dari segi packing materialnya Bapak dan Ibu. Misalkan yang tadi saya bilang pH-nya itu mungkin kita 2-8 untuk analytical LC kolom. Nah, kenapa kita nggak boleh pakai pH yang fase geraknya itu di bawah pH 0,2 atau di atas 0,8 kalau memang masing-masing kolom punya speknya sendiri Bapak Ibu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu pakai punya spek untuk pH-nya 2-8. Lalu Bapak Ibu jalan dengan fase gerak di bawah pH-nya 2, di bawah spek atau di atas spek dari range kolom tersebut. Nah, yang pertama adalah kalau dia di bawah cukup asam, dia itu nanti bond pass-nya dia akan membebaskan silanolnya itu sendiri. Nanti di silika gelnya dia sudah ada pelindung, nah pelindungnya itu bisa cepat rusak, jadi akan muncul silanol bebasnya yang tadi saya bilang. Jadi dia tanpa, jadi seolah-olah tanpa pelindung kolomnya silikanya. Itu jika pH-nya cukup ekstrim di bawah 2 atau 1 biasanya. Lalu kalau dia kolomnya cukup tinggi, nah si silikanya ini dia bisa mulai terlarut Bapak Ibu, dan rusaknya itu dia terlarut, ya mungkin dia bisa keluar juga dari kolom, lalu ada void di dalamnya. Ada void dalam arti karena si silikanya terlarut, dia ada rongga di dalam kolomnya itu sendiri. Gitu. Jadi void itu harus dihindari karena akan mengakibatkan bentuk peak yang tidak bagus, tidak sempurna. Nah, sarannya adalah cukup menjaga pH sekitar 7 atau 7,5 seperti itu. Jadi makanya sebelum analisa biasanya kalau memang ada penggunaan garam, ada pH-nya, jadi wajib dicek pH-nya terlebih dahulu agar si kolom itu benar-benar bisa menerima apakah sesuai dengan speknya atau tidak. Seperti itu, agar lifetime kolom juga lebih lama. Kalau ini untuk pressure increase ya, dia setiap kolom juga punya maksimal tekanannya masing-masing. Kalau Bapak Ibu melihat kolom kami bisa cek di agilent.com. Ketik aja agilent.com, klik part number-nya, nanti akan muncul. Nah, di description-nya itu biasanya dia ada keterangan 400 bar, 600 atau 1300 bar. Jadi ada tekanan maksimum untuk masing-masing kolom. Jangan melebihi dari limit pressure masing-masing kolom itu sendiri karena akan menyebabkan yang tadi saya bilang termasuk kerusakan di silikanya. Seperti itu. Nanti dia akan ada void juga di dalam kolomnya. Nah, ini juga yang termasuk tadi saya bilang kenapa void itu penting, sangat kita hindari agar terjadi void di dalam kolom atau rongga atau celah. Yang tadi saya bilang kenapa bisa ada void, itu termasuk kesalahan fatal.
Alasannya adalah biasanya ada mechanical shock. Mechanical shock itu ada macam-macam, nanti akan saya sebutkan di next slide. Nanti hasilnya bagaimana Pak kalau ada apa atau enggak? Nah, hasilnya ini biasanya bentuknya seperti ini, seperti telinga kelinci kalau umumnya orang awam bilang seperti telinga kelinci, atau peaknya itu menjadi pecah, jadi tidak bagus. Nah, apa aja mechanical shock-nya Pak? Nah, ini mechanical shock-nya salah satunya adalah tadi saya bilang jangan hindari terjatuhnya kolom dari ketinggian yang cukup tinggi, termasuk ke lantai. Lalu penggunaan laci yang tadi saya bilang, kalau dia hindari menggunakan laci untuk menyimpan kolom. Itu saran dari saya karena takutnya ada hentakan yang cukup kuat saat analis mengambil atau menaruh kolom tersebut. Jadi dia taruh di laci yang yang dibuka tutupnya dia tanpa ada gesekan seperti itu. Jadi dia tidak menghindari hentakan dari si kolom tersebut. Dan untuk penaruhannya dibiasakan di dalam busa, jangan terbuka secara bebas seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya ada tambahan sedikit Bapak Ibu tentang teknologi kolom kami. Ini termasuk kolom porosel, di mana kolom porosel ini merupakan teknologi yang paling baru di Agilent. Nah, bedanya itu apa Pak? Khususnya untuk porosel itu sendiri dibandingkan kolom Zorbax dan lain-lain, atau Pursuit atau Polaris dan lain-lain. Nah, spesialnya kolom porosel adalah teknologi kami itu di porosel dia ada namanya solid phase di tengahnya ini. Nah, biasanya kalau di kolom itu pada umumnya silika gelnya itu dia cuman ya bentuk-bentuk tadi saya jelaskan di sini. Nah, dia bentuknya hanya seperti ini. Biasanya kalau silika di kolom biasa Zorbax seperti itu, tanpa ada di dalamnya itu silikanya tidak menggerbungi solid phase. Tapi kalau di porosel, teknologi kami ini dia ada solid phase-nya, di mana si silikanya ini mengelilingi solid phase. Kenapa? Jadi nanti bentuk peaknya itu dia akan lebih teratur. Misal fase gerak itu jalan dari sini, dia akan diteruskan oleh melewati si silika ini yang di dalamnya ada solid phase. Dia karena bentuknya teratur, jadi dia akan menghasilkan peaknya lebih baik, lebih tajam, lebih runcing. Nah, beberapa customer saya, kalau porosel ini kita mungkin bisa disandingkan dengan brand lain, adalah yang UAPLC Bapak Ibu ya biasanya ya. Beberapa customer saya sudah change kolom dari brand tersebut, saya sebut aja brand W, ganti ke porosel kami. Karena kenapa? Karena satu, dari harganya lebih murah, dua, teknologinya sama, tiga, peaknya itu bentuknya beberapa case kami lebih baik dibandingkan dengan brand tersebut. Jadi untuk saya kalau dari customer yang saya handle sendiri, ada 3 customer saya yang sudah menggantikan kolomnya dari brand lain ke porosel. Kami juga ada tawaran menarik apa namanya? Ganti brand. Kita juga ada sistem trade-in di Agilent, bahwa dari brand lain, brand X diganti ke Agilent, kita juga ada diskon khusus untuk Bapak dan Ibu. Dengan kalau kami ada contoh atau demo unitnya, kami akan berikan demo unitnya. Tapi kalau tidak ada kan kami biasanya ada trial and apa enggak? Ya. Pokoknya kita ada special promo Bu untuk Bapak dan Ibu untuk diskon kalau Bapak Ibu biasanya kalau ganti brand dari brand lain ke Agilent seperti itu. Selanjutnya saya ada tambah sedikit bahwa Bapak Ibu kalau misalkan ada pengembangan atau ada di bagian TS atau technical support yang mengganti brandnya dari brand lain ke Agilent, bisa tanya ke saya langsung, ataupun Bapak Ibu bisa cek langsung di agilent.com dengan buka website ini, selectiontools.chem.agilent.com. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan. Nanti di bagian sini ada bagian LC kolom, ada file, ada GC kolom, ada macam-macam di sini. Nanti Bapak Ibu silakan pilih sendiri. Kalau biasanya umumnya LC kolom. Nah, dari LC kolom nanti Bapak Ibu tinggal klik, lalu nanti ada muncul layar seperti ini. Bapak Ibu klik di gain, nanti klik di gain, tinggal pilih brandnya apa, terus tipe kolomnya apa. Seperti itu nanti akan
similaritas atau equivalensi kolom yang ada di ujian seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu cek langsung, atau misalkan Bapak Ibu ragu bisa tanyakan langsung ke saya atau ke tim aplikasi seperti Mbak Keti dan Mbak Lisa seperti itu. Lalu selanjutnya kami ada terakhir dari saya, dari tim consumable kami ada promo untuk bulan Juni sampai Juli, khususnya untuk kolom porosel. Setiap pembelian satu porosel aja kolom itu free trial sebanyak 1 pak atau 100 pieces. Ini khusus sampai bulan Juli 2021 Bapak Ibu ya, untuk pembelian khusus kolom porosel. Kenapa? Karena kami pengen Bapak Ibu juga mencoba teknologi terbaru kami juga untuk yang porosel. Jadi karena beberapa case untuk saat ini beberapa industri farmasi sudah banyak meninggalkan metode menggunakan kolom APLC, di upgrade menggunakan kolom UAPLC ya. Dan kolom porosel ini kita bisa digunakan untuk kolom UAPLC dengan partikel 1,9 atau 2,7 mikrometer. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada Bapak Jaki. Silakan Bapak Jaki.